Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Richard Wurmbrand bersama istrinya adalah penginjil di Rumania yang saat itu sempat 14 tahun lamanya di penjara di bawah pemerintahan komunis Soviet. Dan kekristenan dilarang waktu itu. Banyak orang Kristen dibunuh. Dan suatu ketika dalam pelayanannya, tentara Rumania, tentara Soviet itu disentuh oleh Tuhan dan dia mau percaya dan belajar kepada Richard. Dan bukan sebagai penyusup atau panamak-namak, dia benar belajar dan minta dibaptis. Dengan bertobat, dia minta dibaptis. Richard pulang ke rumah dan dia memberitakan kepada istrinya Sabina bahwa besok pembunuh ayahmu akan menjadi saudara kita. Lalu mereka berdua menangis, berpelukan. Dan istri berkata, dia adalah saudara kita karena Kristus. Film Torture for Christ di band di Indonesia tidak boleh masuk. Dan bukunya sempat diedarkan oleh Voice of Martyr Indonesia. Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, itu adalah penggalan kisah dari bukan seorang yang luar biasa, manusia biasa, yang disiksa juga, dan bisa merasa sakit juga. Tapi dia memberikan dirinya untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan ternyata, kasih karunia Tuhan, kesadaran kita akan hidup dan keselamatan yang adalah karena anugerah Tuhan, menolong kita melakukan hal-hal yang bahkan jauh di luar nalar, memampukan kita untuk mengasihi, memampukan kita untuk mengampuni. Jemaat yang kasih Tuhan, nas kita hari ini adalah bagian dari pidato dari seorang Petrus ketika Paulus dan Barnabas memberitakan bahwa karya Tuhan di bangsa-bangsa lain itu telah menyatakan keselamatan dan mereka mau memberi diri dibaptis. Tetapi ketika sidang di Yerusalem, seorang Kristen yang mantan Farisi, dia mengatakan bahwa mereka juga harus disunat. Semua yang dari bangsa lain yang mau mengikut Kristus harus disunat. Dan Petrus mengatakan hal ini. Sebelumnya mengatakan jangan buat ditengkuk orang lain, atau di ayat 10 kalau kita baca, jangan meletakkan gandar atau kuk yang lain di bangsa lain. Tapi bagaimana kasih Tuhan? Ternyata kalau kita nggak berubah dari cara pandang kita yang lama, kasih karunia Tuhan bisa sia-sia dalam hidup kita. Sama seperti katak di bawah tempurung. Ketika katak di bawah tempurung, sekalipun dia dimerdekakan, dia senang dia merdeka, tempurungnya sudah lepas, dia bisa lompat ke sana ke sini. Tapi ternyata lompatannya nggak lebih tinggi daripada lompatannya di bawah tempurung itu. Seorang Farisi yang telah menjadi Kristen atau Yahudi menjadi Kristen, kalau masih berpikiran seperti pola yang lama, seolah-olah hukum Taurat yang menyelamatkan, Musa yang menyelamatkan. Mereka harus berani keluar dari sana, bahwa Kristus Yesus yang menyelamatkan, dan anugerah Tuhan saja yang membuat orang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan inilah yang menjadi luar biasa. Sidang itu akhirnya tidak perlu keras, tapi menerima. Dan akhirnya mengirim surat ke Antioquia bahwa ya, hiduplah sebagai orang percaya dan diberi tahu tentang beberapa hal. Ini menjadi poin penting bagi kita menjelang zaman akhir ini, supaya kasih tidak menjadi dingin, tidak menjadi berpura-pura. Bapak Ibu, kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan.
Kita hidup di bawah hukum kasih karunia sekarang, bukan di bawah hukum Taurat. Kita perlu hukum Taurat, mengenal hukum Tuhan, supaya kita tahu mana perkenanan Tuhan dari dulu. Tapi yang lebih menjadikan kita diperkenankan oleh Tuhan adalah karena kasih karunia. Tetapi setelah kita bertobat, kita perlu hidup taat. Dan supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Hukum di Taurat tidak menyelamatkan, hanya Kristus Yesus. Kita perlu tetap berubah, supaya hidup dalam kasih. Melakukan kebenaran dan kasih. Kebenaran tanpa kasih tentu akan menghasilkan kekerasan. Kasih tanpa kebenaran, itu hanya perasaan saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di zaman akhir ini, mari kita tetap berjuang untuk tetap hidup di dalam kasih karunia, dan itu akan memampukan kita untuk memberitakan kasih Kristus, keselamatan Kristus kepada semua orang. Pergumulan kita, penderitaan kita, luka yang kita alami, seperti Richard Wurmbrand ini, ketika dia membuka bajunya di depan PBB dan mengatakan, inilah penyiksaan yang kualami selama Soviet. Bapak Ibu, kita tahu luka Kristus menyembuhkan kita. Dan pergumulan kita dan ketaatan kita itu akan menjadi berita kabar baik bagi generasi kita, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati.